Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melanjutkan studi kita, dan pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu munasabah, yang ilmu munasabah ini merupakan ilmu yang penting bagi kita untuk bisa kita perdalami, karena ilmu munasabah ini merupakan akar bagi ilmu tafsir, dan dia laksana pohon untuk buah-buahan yang kalau kita bisa menguasai pohonnya tentulah buahnya akan menjadi sangat baik sekali. Artinya bahwa dengan menguasai ilmu munasabah ini, insya Allah nanti saudara-saudara akan lebih mudah lagi menafsiri ayat yang sekarang sedang saudara lakukan analisisnya. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu munasabah ini, saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan penafsiran Al-Quran sehingga kita bisa memberikan penjelasan terhadap Al-Quran dan kita bisa memahamkan kepada banyak orang tentang apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran berdasarkan terhadap apa yang kita pahami. Nah, dalam kerangka itulah maka yang harus menjadi fokus pertama bagi saudara-saudara adalah pahami bahwa saudara-saudara sekarang sedang akan melakukan penafsiran terhadap Al-Quran. Metode yang saudara gunakan bukan metode tahlili, tetapi metode maudhu'i, yaitu mencari tema-tema yang berkaitan dengan yang kemarin saudara sudah tentukan sendiri, dan saudara sudah diberikan alat pengumpul data. Alat pengumpul datanya namanya, kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Qur'anil Karim. Itu adalah alat. Yang dari alat itu kemudian nanti terkumpul data. Setelah data-data itu dapat dikumpulkan, maka nanti akan dianalisis. Kemarin kita sudah melakukan analisis tafsirul ayat bil ayat dalam satu pola, dan pada kali ini kita akan melakukan pola yang lain yang disebut dengan ilmu munasabah namanya. Apa ilmu munasabah itu? Saudara-saudara, ilmu munasabah adalah sama dengan ilmu munasabah itu juga disebut dengan at-tanasub, mencari hubungan korelasi ya, atau robot, mencari hubungan keterhubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yang keterhubungannya itu nanti akan dibagi kepada dua. Hubungan antara ayat yang sedang kita akan tafsiri itu dengan ayat yang lain itu ada dua. Ada mutamathilah namanya. Keterhubungannya itu mutamathilah, yaitu hubungan deskriptif, memberikan penjelasan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, atau mudoddah, perlawanan, kontradiktif. Jadi ada deskriptif, ada kontradiktif, itu tanasub ya, tanasub. Nanti kita akan lihat contohnya. Apa yang dimasukkan dengan munasabah secara lughawi atau secara etimologis, munasabah itu makhudun minan nisbati wan nisabi bima'nal qarabati wan nasibil munasibi. Jadi dia adalah al-munasabah, menghubungkan, mencari hubungan antara satu dengan yang lain, wa tadammanu ma'nal muqarabah wal musyakalah. Mencari makna yang terhubung antara ayat yang sedang kita analisis dengan ayat yang lainnya. Hubungannya itu mungkin hubungan lafziyah, mungkin hubungannya adalah hubungan maknawiyah. Mungkin yang sama adalah maknanya, mungkin yang sama adalah lafadznya. Seperti kata rojulun dan kata zakarun.
Itu lafalnya beda, rojulun dan zakarun, itu beda. Tetapi maknanya sama, yaitu laki-laki. Itu artinya mutamatsilah, sama, dan di dalam maknanya tetapi tidak sama di dalam lafadznya. Wa amma fil istilahi, adapun di dalam istilahnya, di dalam makna terminologis, maka ilmu munasabah itu sesungguhnya adalah ilmun yubhatsu fil ma'anir rabita bainal ayati ba'duha bi ba'din wa bainas suwari ba'duha bi ba'din hatta tu'rafu ilalu tartibi ajza'il Qur'anil Karim. Ilmu munasabah ini adalah ilmu yang memberikan kompetensi, kemampuan kepada kita untuk melihat keterhubungan makna-makna antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan di antara satu surat dengan surat yang lain, sehingga bisa diketahui alasan disusunnya satu ayat yang ini dengan ayat yang lain. Itu dalam makna terminologis. Di dalam bahasa Indonesia, analisis ini disebut dengan analisis korelasional. Orang kalau menyebutnya dengan analisis korelasional itu artinya dia menyebut munasabah begitu. Apa analisis korelasional itu? Analisis korelasional itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah suitability, adequacy, correlation, analogy, and relationship. Jadi mencari keterhubungan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam ilmu-ilmu modern sudah ada teori yang lain yang itu disebut dengan sinergisme dan antagonisme. Sinergisme dan antagonisme. Antagonisme. Sinergisme itu adalah keterkaitan, keterhubungan antara satu dengan yang lain. Antagonisme adalah kontradiksi antara satu dengan yang lain. Itu di dalam ilmu modern. Nah, di bahasa kita, di dalam ulumul Quran, objek kajian dari ilmu munasabah ini adalah kullu ilmin ma yubhatsu fihi an awaridihi dzatiyah. Kajismil insani bin nisbati ila ilmi tib wal lafdzil arabi bin nisbati ila ilmi nahwi. Orang belajar ilmu munasabah itu berarti mempelajari tentang ilmu yang membahas tentang zat, artinya ayat ya kalau dalam hal ini. Kajismil insani bin nisbat ilmi tibbi. Orang kalau belajar ilmu kedokteran itu yang dipelajari objeknya adalah manusia, adalah hewan begitu. Wal lafdzul arabi, lafaz bahasa Arab bin nisbat ilmi nahwi, ilmu nahwu. Orang kalau belajar ilmu nahwu itu berarti yang dipelajari adalah bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab tidak ada ilmu nahwunya. Jadi kalau orang belajar bahasa Indonesia ditanya nahwunya gimana ini? Ini dibaca apa? Tidak ada. Saya pergi ke pasar. Mengapa dibaca pergi? Tidak usah begitu. Tidak ada nahwunya bahasa Indonesia. Saya pergi ke pasar. Mengapa dibaca sukun roknya? Oh, tidak ada itu. Itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Pasar. Tidak usah dibaca saya pergi nah enggak usah begitu. Saya pergi ke pasaro, ke pasari, enggak bisa juga. Jadi ya sudah seperti itu. Sama dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu hanya untuk Al-Qur'an. Selain dari Al-Qur'an tidak perlu menggunakan tajwid ya. Enggak usah macam-macam menggunakan ilmu tajwid. Bahkan di bahasa Arab pun itu sesungguhnya tidak perlu kita menggunakan ilmu tajwid agar kelihatan fasih, agar kelihatan ahli di dalam bidang ilmu tajwid, lalu bahasa Arabnya juga ditajwid-tajwidkan misalnya. Maudu'un kulli ilmin ma yubhatsu fihi an awaridihi dzatiyah. Tidak usah. Angel loh itu bahasa Arab itu Quran. Sekalipun bahasa Arab, apalagi kemudian itu adalah bahasa Indonesia. Saya mau pergi ke pasar bersama-sama teman-teman. Wah, kesuwen.
Nggak usah. Jadi ilmu nahwu itu hanya untuk bahasa Arab. Selain dari bahasa Arab, nggak usah ditanya ilmu nahwunya. Gimana ilmu nahwunya itu? Nggak usah ya. Nah, sama dengan itu, ilmu munasabah itu sesungguhnya adalah objeknya adalah Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, ya nggak usah digunakan ilmu munasabah itu. Wa min huna, dari ini fa innana nudriku anna mawdu'a ilmil munasabah huwa ayatul Qur'anil Karim wa suwarihi min haitsu bayan ittisaliha wa talahimiha bima yadhharu ajza'il kalami muttasilah akhidha ba'daha bi'anaqi ba'din mimma yuqwa bi idrakihi idrakal irtibatil 'ami baina ajza'il kitabil karim wa yasiru halat ta'lifil ilahi kahalil bina'il muhkamil mutanasikil ajza'i. Statement ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ilmu munasabah itu objeknya ya ayat Al-Quran. Al-Quran. Kalau hadis, enggak usah. Hanya ada di dalam Al-Quran saja ilmu munasabah itu. Dalam bidang apa dilihatnya? Dalam bidang hubungan ayat demi ayat atau surat dengan surat. Begitu. Jadi ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Dilihat dari segi keterhubungannya dan bagaimana kemudian dia menghubungkan antara satu juz dengan juz yang lain di dalam susunan kalimat yang dihubungkan antara satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah pemahaman yang komprehensif dan disusun berdasarkan terhadap apa yang terdapat di dalam kitab itu, di dalam ayat itu. Itu yang dimasukkan di dalam kitab Masabihid Durar fi tanasubi ayatil Qur'anil Karim Suwar. Ini ditulis oleh Muhammad Abdul Ala ya. Dan ini nanti bisa saudara pelajari lebih dalam lagi. Siapa yang meletakkan pertama kali ilmu ini? Awwalu man takallama fi ilmi munasabah ala wajhil umum huwa Syekh Abu Bakar An-Naisaburi. Ini adalah guru kita pertama di dalam bidang ilmu munasabah. Jadi nanti saudara bisa melihat keterkaitan hubungan siapa, muridnya siapa, nanti sampai kepada Syekh Abu Bakar An-Naisaburi ini. Begitu juga yang mengembangkan ilmu munasabah ini adalah Al-Hafidh Burhanuddin Al-Biqai. Al-Biqai. Nah sekarang kita lihat bagaimana contohnya. Gimana sih contohnya munasabah itu? Contohnya munasabah itu kita lihat di dalam ayat ini misalnya. Ilmu munasabah. Nasun fil Qur'anil Karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ah, ini lihat misalnya ya. Ini ada Ali Imran yang pertama. Kemudian di sini kita lihat ayat yang lain saja, Al-Maidah misalnya. Di dalam surat Al-Maidah ini yang pertamanya berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Sebelum surat Al-Maidah yang pertama ini adalah yang berbunyi di dalam akhir surat An-Nisa bunyinya yastaftunak Qulillahu yuftikum fil kalalah
In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falildzakari mithlu hadzil unthayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Perhatikan ayat ini. Di dalam surat pertama Al-Maidah, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Apa yang dimasukkan dengan aufu bil uqud adalah memegang komitmen terhadap apa yang sudah menjadi komitmen di antara satu dengan yang lainnya. Orang beriman itu harus orang yang memiliki komitmen terhadap apa yang sudah dijanjikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Orang beriman itu adalah orang yang memiliki komitmen terhadap kebenaran. Orang beriman itu adalah orang yang memiliki komitmen terhadap apa yang mesti dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Berarti ini adalah keterkaitan antara aufu bil uqud dengan uhillat bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhillis shaidi wa antum hurum. Jadi di dalam kondisi ketika kita itu dalam kondisi ihram, maka ada aturan yang membatasi dari posisi ketika kita ihram itu. Ini ayat ini. Yang sebelumnya tentang apa? Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini adalah konsep tentang kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahu nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul lahu walad. Wa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu. Perhatikan kata ini, wallahu bikulli syai'in alim. Perhatikan ayat kata amanu, ini adalah kata kunci. An tadillu, ini juga adalah kata kunci. Orang-orang beriman itu berbeda dengan orang-orang yang dolalah. Orang-orang beriman itu aufu bil uqud. Orang yang dolalah itu berarti tidak aufu bil uqud. Ini namanya kontradiktif. Mudoddah namanya. Jadi ayat ini korelasinya adalah keterkaitan yang mudoddah. Berbeda antara ayat yang di sini ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu kata antadillu dan kata amanu. Gitu. Isinya tentang apa? Isinya tentang hukum. Ini tentang hukum. Ini namanya maknawiyah, bukan lafziyah, tetapi hubungannya adalah hubungan maknawiyah. Ada keterkaitan antara ayat yang satu ini dengan ayat yang sebelumnya. Keterkaitannya itu adalah berbicara tentang hukum, yang hukum itu dipegang teguh oleh orang beriman, tetapi nanti kalau orang itu akan dilalahkan oleh Allah, ciri-cirinya dia tidak akan berpegang teguh kepada hukum yang ini dan hukum yang ini. Nah, begitu. Ini ilmu munasabah. Ini ilmu munasabah. Kalau orang itu beriman, aufu bil uqud. Tetapi kalau tidak, maka nanti dia termasuk orang-orang yang dolalah. Begitu. Ini salah satu contoh. Kita cari yang lain. Al-Isra. Oh, ini Ibrahim. Di dalam surat Ibrahim, ayat pertama.
Alif Lam Ra kitabun anzalnahu ilaika linukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayat ini diawali dengan alif lam ra. Alif lam ra itu berarti adalah tentang ahruful muqatta'ah namanya. Huruf-huruf yang terpotong-potong namanya. Ahruful muqatta'ah. Ini tidak memiliki makna menurut mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ini sama dengan ketika kita memanggil he he. He itu tidak punya makna tetapi dia memiliki aksentuasi untuk diperhatikan. Apa isinya? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab yang diturunkan itu adalah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada manusia sehingga penjelasan itu mampu bisa memberikan jalan keluar manusia dari keterhitamannya bi'izni rabbihim ila siratil azizil. Kita perhatikan ayat sebelumnya. Ayat yang sebelumnya di dalam surat Ar-Ra'd itu berbunyi wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Perhatikan ayat ini. Ini sangat jelas sekali sama dengan kita tadi penjelasannya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Orang-orang yang kafir itu mengatakan lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kadang-kadang orang-orang kafir itu juga mengatakan wes cukuplah Tuhan itu menjadi saksiku dan saksimu. Ya begitu ya. Wa man indahu ilmul kitab. Dan orang-orang yang ahli di dalam bidang kitab ini. Wis talah, koniki ndak usah macam-macam. Cukuplah aku karo pengiran ini menjadi saksi di dalam hubungan kita. Begitu itu orang kafir. Ya. Apa keterkaitannya? Saudara-saudara, mari kita lihat ayat ini. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Perhatikan ayat ini. Alif lam mim kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur minadh dhulumati ilan nur kitabun anzalna mursala. Nah, ya kan? Siapa Rasul itu? Rasul itu adalah orang yang menerima kitab. Kitabun anzalnahu. Ketika dikatakan wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Kalau begitu apa yang dimasukkan dengan ilmu kitab yang di sini? Alkitab ini Alkitab apa? Alkitab ini adalah Alkitab yang kita pun anzalnahu ilaika. Ah, begitu. Bisa dipaham ya? Oh, berarti yang dimasukkan dengan ahli kitab yang orang yang pakar di dalam bidang Alkitab itu, kitab yang mana? Ini loh. Kitabun anzalnahu. Di sini kata Alkitab, di sini kata kitab. Oh, hubungannya berarti adalah hubungan lafziyah, bukan hubungan makna wiyah. Kalau yang tadi itu hubungannya adalah hubungan maknawiyah. Kalau yang ini hubungannya adalah hubungan lafziyah karena ada kata kitab, di sini juga ada kitab. Sehingga kita bisa memahami bahwa mengapa di awal ini kita diberikan ayat yang mengawali dengan kata kitabun anzalnahu ilaika karena ini bisa menjadi penjelas tentang siapa sesungguhnya ilmu kitab yang diinginkan itu. Begitu. Nah,
Terakhir contoh yang lain. Sekarang contoh yang lain, sepertinya masih bingung. Tidak apa-apa, memang harus bingung dulu. Nanti kalau tidak bingung menjadi hebat. Bingung dulu. Nah, nih yang bingung ya. Yasalunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kita lihat ayat yang terakhir dari surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-A'raf, ya. Apa yang terakhir di dalam surat Al-A'raf? وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. Yang paling terakhir, Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Apa keterkaitannya dengan ayat yang pertama? Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Wa atii'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang sebelumnya, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dua ayat ini saling berhubungan untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana perilaku orang-orang bertakwa itu tunduk. Nah, gitu. Ini loh. Fattakullah. Orang yang ittaqullah itu adalah orang yang aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah, dan yang sebelumnya itu adalah la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ini berarti mutamathilah maknawiyah, yaitu sebuah pola perilaku sikap mental yang dimiliki oleh orang yang takwa kepada Allah itu aslihu. Aslihu itu artinya apa? Aslihu itu artinya la yastakbiruna an ibadati. Nah, begitu. Jadi penafsiran kalau begitu, apa tafsir dari wa aslihu dzata bainakum ini? Oh, adalah la yastakbiruna an ibadatihi, sebagaimana dijelaskan di dalam surat yang sebelumnya ini. Nah, begitu. Lalu apa yang dimasukkan dengan wa ati'ullaha wa rasulah? Apa yang dimasukkan dengan wa ati'ullaha wa rasulah? Yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, begitu caranya di dalam memahami ilmu munasabah, sehingga munasabah ini sangat penting bagi kita, dan mudah-mudahan ilmu munasabah yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, memberikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan saudara-saudara, jangan mudah untuk keluar, kalau keluar jangan lupa pakai masker, kondisinya masih belum memungkinkan saudara untuk hidup bebas seperti biasanya ya. Tetap jaga kesehatan. Kita diskusi di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.